Oke, selamat datang di Unfamous Podcast. Hari ini, episode kali ini kita kedatangan Mas Agung, founder sekaligus owner dari brand Teman Coffee atau biasa disebut Teko ya. Teko. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Mas-masku sukses ya. Alhamdulillah. Untung aja tadi bilangnya founder atau owner, enggak CEO. Nek CEO ki biasanya teman-teman CEO. Wah, aku langsung drajin ya lho nek Sudah kami antisipasi. Kami antisipasi. Tidak ada CEO-an kan. Langsung founder sama Langsung drajin soalnya ya mindsetnya di pikiran itu. Mas Agung, gimana ini? Alhamdulillah. Lama banget kita nggak ketemu. Lama banget nggak ketemu, bener. 2-3 tahunan ya. 2-3 tahun. Alhamdulillah ketemu lagi dari satu rumah yang sama. Asik nanti kita bahas ya. Itu ya. Dari satu rumah yang sama. Tadi kita udah ngobrol lumayan banyak soal ya itu tadi kangen-kangenan gampangannya ya gitu ya. Siapa sih ini Mas Agung ini siapa sih sebenarnya? Mungkin ada yang mungkin belum tahu mungkin Mas Agung ini. Monggo silakan. Kalau Mas sudah tahu. Dulu aku pas lagi jadi teller kepalanya ini. Apa? Jadi ya kenalin teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu atau belum tahu siapa saya. Saya teman Coffee. Saya Agung, founder dari Teman Coffee yang kurang lebih 3 tahun ke belakang ini lagi naik daun. Fight lagi nge-fight brand Mas buat naikin brand supaya fokusnya berubah karena kemarin dari sebelumnya apa? Sebelumnya udah 12 tahun di BUMN sama bareng mas-masin semua gitu kan. Seru nyaman. Terlalu nyaman akhirnya malah jadi gak dapet apa-apa. Terlalu nyaman. Nah, itu yang bahaya. Jadi zona aku tuh bahaya banget kemarin selama 12 tahun, nyaman banget, dapat gaji tetap tiap bulan, nggak pernah mikir ABCDE gitu kan. Tapi kok semakin tua, semakin punya keluarga, punya anak, tiba-tiba kok kayak gini ya gitu. Nah itu baru nyadar di kurang lebih 3 tahun yang lalu gitu kan. Setelah masuk usia ke-30-an gitu kan. Pasti kan bapak itu kan udah vibes-nya berbeda nih. Iya kan. Kebutuhan udah mulai naik dan lain-lain. Akhirnya bagaimana kita berpikir untuk keluar dari zona nyaman yang udah biasanya itu Mas gitu. Jadi itu yang jadi headlineku bahwa aku pingin mengubah hidupku yang dulunya terlalu nyaman dan enggak menghasilkan apa-apa. Ya bukan enggak menghasilkan apa-apa sama sekali, tapi jauh dari ekspektasi dan mimpi-mimpi saya gitu loh Mas. Jadi ya mau enggak mau harus diubah. Nah akhirnya mengubah arah. Kenapa harus kopi? Kenapa harus kopi? Apa awalnya ada fantasi lain yang ingin tapi akhirnya ke apa kopi? yang mungkin seneng toh aku seneng ngopi aku seneng ngopi. Itu sebenarnya ini Mas, dulu tuh trial error. Dari awal pertama aku nggak kopi Mas. Aku pertama bikin usaha tuh ya tetap di beverage, minuman tapi minuman kekinian, boba pada saat itu. Pada saat sebelum Covid itu kan boba lagi kenceng-kencengnya. Pada saat Mas Yoga bermain burger, saya bermain minuman kekinian pada saat itu. Lagi hype, lagi oke-okenya. Terus ya keserang Covid terus semuanya tutup. Nah setelah itu tren berubah tuh. Boba, minuman-minuman kekinian itu udah nggak mulai hype lagi, pindah habitnya ke kopi. Nah di sini enak. Kenapa aku milih kopi? Karena aku awalnya sebenarnya udah masih awal-awal tren kopi kekinian itu hadir. Aku masuk ke zona itu karena menurutku mungkin pas lagi hype, timingnya lagi oke, potensinya lagi oke, nggak seperti sekarang. Kalau di teman-teman yang baru masuk di sekarang, mungkin akan mengalami kesulitan karena red zone itu udah parah banget di pasar itu. Kalau Mas Agam menanyakan mungkin karena POV-nya sekarang kan, kenapa kok kopi gitu? Karena kopi kan sudah ramai banget. 3-4 tahun yang lalu belum seramai sekarang Mas. Iya pada itu. Nah makanya keuntunganku alhamdulillah aku udah berjalan 3-4 tahun di dunia kopi dan lebih stabil. Marketnya udah kemakan. Ya, jadi teman-teman tinggal
nerusin aja, aku tinggal gedein brandnya aja. Berarti nggak ujuk-ujuk langsung ke kopi sebenarnya. Enggak. Kisahnya itu nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel Mas itu, Agung ya? Mas. Jadinya semua Betul. sebelum ke kopi itu sempat nyobain apa? Minuman, boba, usaha lain mungkin Usaha ada, lain, mungkin juga. aku tuh ada tak hitung dari sekarang itu ada 13 usaha yang udah tak kerjakan, Mas. Termasuk dulu ada roti panggang, terus wah macam-macam, Mas. Jadi tahu crispy kayak gitu-gitu. Sempet naik daun. Iya, sempat naik daun. Jadi istilahnya aku tuh pengen keluar dari zona, cuma aku nggak mau keluar tanpa ada persiapan. Dalam artian aku nggak punya apa-apa tiba-tiba keluar. Karena anak sekarang ya, sorry to say gitu, teman-teman tuh aku capek kerja, ini targetnya ini keluar aja, tapi dia nggak mempersiapkan No action. apa. Betul. Nah itu yang jadi akhirnya apa ya, teman-teman sekarang tuh kesulitan. Aku nyari kerjaan susah ya benar gitu lah. Kamu mempersiapkannya aja setelah kamu ngambil keputusan. Harusnya kan enggak, harusnya diambil sebelum ngambil keputusan, kita persiapin dulu tuh kita mau ngapain gitu kan Mas Yo gitu. Terus waktu bikin kopi ini kan teman kopi ini kan racian pertama mungkin bisa diceritakan Mas Agung apa? Oh aku gawe iki, wah langsung jadi nemu resep sing paling Enak. langsung. Gitu apa enggak? Sekali apa berapa kali atau ribuan kali mungkin? Itu yang bikin aku nggak tidur Mas. Jadi bener-bener aku kerja dulu di bank, kita kerja di bank tahu sendiri kita pulang jam berapa. Biasanya orang-orang 9 to 5, kita 9 to 12, 9 to 11 dia kan Berarti bikinnya itu waktu masih kerja di bank malah. masih kerja. Racian nih. Bener. Jadi oke. 2019 aku masih di Mandiri Jogja atau di BUMN di Jogja, masih udah kayak gini Mas. Dulu aja sampai mungkin apa ya, yang bener-bener tahu storyku perjalananku itu malah security yang ada di kantor. Aku biasanya pulang kantor, ada namanya Pak Mamat itu kan, komandan security komandan kita security. pada saat itu. Tahu dia aku ngangkat-angkat UHT, aku ngangkat bahan baku sampai Pulang kantor itu. pulang kantor jam 9 jam 10 malam sampai jam 11. Nah, kayak gitu aku mempersiapin, dan itu di belakang kantor. Karena dulu kan aku kosku daerahnya terlalu masuk-masuk, akhirnya barang-barang tak taruh ya, mohon maaf ini perusahaan yang lama gitu. Aku nitip seperti itu ya. sampai tahu gitu perjuangannya segitu. Dan untuk kopi ini trialku sangat panjang karena Mas, aku tuh bukan seorang barista kan. Jadi aku seorang banker kan. Jadi cuma karena peluang, karena kita biasa kerja dengan ini peluang nih. Ya mau nggak mau, kemarin ada yang tanya, "Mas, apakah kita itu kalau mau bikin usaha harus suka dulu, harus ahli dulu?" Enggak, sebenarnya di situ ada peluang, pelajari sambil jalan, trial error. Itu udah biasa. Jadi dulu mungkin mitra-mitraku di awal ataupun orang-orang penikmat kopi, teman kopi di awal itu enggak seenak yang sekarang. Karena kita masih beans-nya aja masih kita pakai apa. Banyak ya Bung ya. Trial error. Bener, untuk Mas. bikin resep yang bener-bener Iya. seperti sekarang ini. Seperti sekarang. Nah, sebenarnya kalau sekarang kan kita udah sampai di step franchise kan, kemitraan. Jadi bagaimana konsep teman kopi ini kita bikin sesimpel mungkin untuk dilakukan oleh mitra-mitra kita. Operasionalnya dibikin sesimpel mungkin supaya tidak menyulitkan. Kalau kita masih pakai, mungkin aku masih pakai skemaku yang 3 tahun lalu, nggak mungkin rasa konsistensi kopinya mungkin akan beda-beda nih setiap cabang. Nah sekarang kan kalau kemitraan atau franchise, kita kan gimana, poin pentingnya kan gimana kita menstandarisasi supaya produk itu kan sama. Kamu beli Mas juga mau beli teman kopi di Jogja, di Solo, di Jayapura pun dia akan dapat rasa yang sama. Nah itu yang jadi challenge kan buat kita. Mas Agung, jadi strateginya setiap outlet teman kopi ini bisa memiliki standar yang sama. Ya, jadi ya nek kita nggak terlalu yang ribet-ribet banget sih Mas Agam. Jadi dalam artian teman-teman yang penting bisa melakukan operasional ini dengan smooth dan simple. Misal yang beli kemitraannya pun ibu-ibu, misal kita pakai Rockpresso, misal ini kita bikin espressonya pakai Rockpresso. Kekuatan tangan seorang ibu-ibu atau sama dibandingkan sama Mas Agam gitu kan, akan beda, tekanan beda, nanti konsentrasi kopinya juga pasti akan beda. Rasanya pasti akan beda. Sampai sedetil itu kita bikin ininya, plannya ya Mas. Jadi kita akan bikin, akhirnya ketemu dengan pabrik yang bisa mengakomodir
kebutuhannya dari kebutuhan niche-nya dari teman kopi. Akhirnya kita kerjasama dan sesimpel mungkin, dan kita juga nggak pakai kopi instan. Akhirnya kan juga itu yang membuat trust kita itu naik gitu. Oh ternyata enak ya, walaupun dibikin sesimpel ini ternyata enak gitu. Tapi apa Mas Agung, kan sekarang itu khususnya di Jogja ya Mas, kopi itu kan banyak Banget. banget, bahkan entah dari coffee shop, entah dari mungkin franchise yang lain juga ada. Apa yang membuat teman kopi ini produknya itu beda dengan kopi-kopi yang lain? Mungkin ada satu produk unggulan atau apa, atau secara rasa, atau secara Rahasia kemasan, mungkin, atau secara ada harga secret mungkin. resep mungkin. Benar Mas. Kalau dari segi value produknya ya, rata-rata teman-teman di dunia bisnis kopi itu rata-rata semua kopinya enak kok. Dalam artian mereka itu udah nge-R&D kopi dengan karakteristik mereka masing-masing. Dalam masing-masing brand itu kan punya karakteristik masing-masing. Kita juga main di dunia kopi itu rata-rata enak semua. Cuma value-nya apa sih? Nah, aku tuh lebih ke customer behavior sama customer centric, dalam artian kebutuhan dari customer itu seperti apa tuh sebenarnya. Makanya Itu yang tembak situ. segmentasiku itu aku nggak ngejar segmentasi kopi yang sifatnya kafe yang dia bisa ngejual 30 sampai 40 ribu per cup. Itu aku nggak ngejar ke sana. Aku positioningnya di teman kopi adalah kita ngejar teman-teman di middle low gitu kan, yang di sana pasarnya memang sangat banyak, yang orang mungkin aku cuma pengen ngopi sama rokokan, dompetku tipis nih, yang penting bisa ngopi. Nah itu, Atau mungkin berangkat kerja, aku pengen yang sambil cepet. Hal kayak gitu Mas. Jadi positioning dari teman kopi ini tak bikin seperti itu. Aku nggak mau bikin teman kopi ini belum mau bikin teman kopi ini seperti misal Fore kah atau Janji Jiwa yang besar, Tomorrow gitu-gitu, karena posisinya berbeda. Aku pengen nge-grab teman-teman yang pengen simple, pengen cepet, terus ya kantongnya tipis, akhir-akhir bulan tetap bisa ngopi gitu. Nah ternyata pasar di sana cukup besar. In this economy yang kondisinya kayak gini gitu kan, kita perhitungan mau ngeluarin duit aja perhitungan kan. Daripada ngopi 40 ribu, mending beli nasi padang biasanya kan kayak gitu teman-teman. Enak banget itu. Bener. Enak banget itu. Iya, sekarang kita positioningnya kita ngejar kayak gitu. Walaupun memang pemain-pemain baru, teman-teman franchise baru yang baru-baru muncul ini yang kopi 8.000, kopi 10.000 juga banyak. Nah, karena kita juga sudah cukup lama di positioning itu, kita bangun trust aja. Secara produk, monggo langsung di pairing aja, dalam artian langsung aja di bandingin, misal kamu mau sama brand A, brand B, brand C, brand Teko misal, enak-enak mana ya monggo, itu kan kembali ke selera, preference masing-masing. Bener. Berarti jatuhnya nanti itu ya Mas, lebih ke perang harga mboten. Jangan udah masuk ke perang harga. Betul, 2030 nanti semua itu akan tempur di perang harga Mas. Mulai udah hari ini aja kita udah mulai kerasa sih perang harga. Tinggal jangan apa ya, jangan di situ. Kita kalau perang harga kan capek banget Mas. Yakin. Nanti ada kopi 8.000 ya kan, start 8.000. Udah ada yang kopi start 5.000. Betul. Ada yang kopi start 3.000. Bener. Enggak sehat ya Mas. Betul. Sehat. Aku nggak mau bermain itu. Mau teman-teman ada yang mau kopi start 5.000 ya silahkan, nggak apa-apa. Berarti memang teman kopi ini dia memang sudah memiliki pasarnya dan memang punya standar harga, dia range segitu dia skip segitu. Bener. Dan teman-teman udah trust. Dalam artian aku beli kopi 10.000 udah enak. Udah Teko aja. Tapi ya gampangannya gitu. Dene tujuh lambaran. Lah iya lambaran asumsi. Terus kapan Mas Agung? Kapan memutuskan, kan enggak mungkin kan pas Teko ini berdiri langsung franchise kan, enggak kan? Enggak. Nah, berarti kan kapan jenengan itu memutuskan, iki teman kopi ini layak untuk franchise. Ini kapan itu, atau mungkin beberapa outset atau jenengan secara sistem sudah ini sudah, Betul. aku sudah mempelajari ini kapan kira-kira. Oke. Jadi memang enggak ini Mas Yoga, enggak langsung jadi franchise ya. Dari 2019 itu kan aku udah main di beverage. Kita udah belajar dulu pengalaman. Jualan dulu sendiri, tes pasar kayak gimana. Aku tuh baru nge-franchise-in tuh 2023. Baru udah jalan
Iya, 3 tahun yang lalu, 3 tahun. dan dari usahaku yang buka ini itu 4 tahun kan. Aku riset itu. Maksudnya riset itu dalam artian mulai dari bikin kopinya yang enak, yang nggak enak jadi enak. Enak. Terus yang dari nggak punya sistem jadi punya sistem. Nah, kapan waktunya untuk aku running untuk kemitraan? Itu setelah ya aku sekolah lagi Mas. Jadi aku sekolah franchise kemarin, sekolah franchise kelas gitu di Jakarta dengan teman-teman mentor-mentor yang udah lama di bidang franchise gitu kan, minta masukan, terus minta arahan gimana sih blueprintnya gimana nih. Nah setelah punya blueprint barulah kita susun. Nah di blueprint itu pun juga apa ya, ternyata masih belum sesuai nih. Oh Teko ternyata kualifikasinya masih kurang gini. Oh bahan bakunya kayak gini. Oh ini masih bisa cheating nih. Karena kalau cuma kita ngelempar kemitraan aja atau franchise aja, terus nanti mitranya banyak, kita nggak kuat nih, secara supply kita nggak kuat, secara sistem kita nggak kuat, akhirnya mitra jalan-jalan sendiri Mas. Bener. Beli bahan baku di luar. Betul. Terus nanti apa Dan ya, jarak biasanya kan jarak juga diatur ya Mas ya, Agung ya. tetap. Karena kan nanti kanibal kan, kalau misalnya enggak kan kanibal kan. dia akan tarung dengan brand sesama brand. Iya kan. Gitu kan, itu kasihan juga. Nah itu kan kita harus perhatikan, kita nggak main quantity ya quantity memang menjadi volume menjadi salah satu fokus kita juga, tapi tetap kita harus perhatikan dan apa ya, benar-benar kita ini kesehatan mitra, kesehatan bisnisnya mitra ini loh. Ini menjadi salah satu brandnya aja, tapi mitra juga dan Mas, pikirkan lah ya. Betul, dan teman kopi ini kita benar-benar bikin sistem support sistemnya pun seproper mungkin. Jadi semuanya udah pakai aplikasi, POS sudah terintegrasi. Jadi memanfaatkan teknologi. Iya, teknologi sekarang kan teknologi udah sangat maju. Nah, cuma memang untuk bikin teknologi seperti itu nggak murah juga. Nah, biasanya teman-teman kalau baru mulai di dunia franchise agak sulit nih kita nge-provide hal-hal kayak gitu sampai ke tim IT dan lain-lain. Kalau dulu aku awalnya nggak sampai kayak gitu. Itu awal franchise aja juga masih banyak kesalahan Mas. Di mitra-mitraku yang awal juga masih banyak kesalahan, ada yang cheating dan lain-lain. Itu ya bagian dari perjalanan dan bagian dari aku belajar juga gimana sih ngelola franchise, ngelola kemitraan ini supaya benar-benar baik. Dan alhamdulillah sekarang udah 500-an cabang di 500-an cabang Indonesia. Tapi itu selama apa ya? Ngomongin mitra ini ya Mas Agung ya. Dari mitra sendiri itu ada nggak kriteria untuk mitra, atau pernah nggak mungkin dari Mas Agung bilang ke mitra enggak nih? Ya. Jadinya dipilih atau enggak. Bener. Terus Jadi nggak sopo wae kene sing penting bayar. Sing penting bayar kene ora tak anu. Ada nggak dari teman kopi ini? Dulu aku lakuin Mas, jujur aja dulu aku lakuin pada saat kita penetrasi awal ya. Bagaimana kita mengenalkan brand ini supaya banyak dulu. Awalnya kan gitu strategi. Karena aku bukan seorang capital, atau aku tuh bukan pemodal yang kuat. Tahu sendiri kita gajinya berapa dulu kan. Jadi aku seorang pegawai gitu kan. Bapak ibu juga nggak punya basic usaha. Jadi semuanya tak kerjain sendiri Mas. Dari 1 ke 2 ke 3 dan lain-lain aku puterin gitu kan. Jadi apa ya? Tadi pertanyaannya kriteria ya dari anu. Dan mitra pernah nggak berkata misalnya enggak, kita harus atur nih, wah nggak mau ini aku cuman asal ini aja, nanti nggak bagus buat mitranya, karena gitu juga kan. Jadi semua dulu itu orang yang datang di tempatku aku yakinkan, dan mereka gabung tanpa aku melihat profile gitu. Jadi ya wis lah, yang penting guys. Tapi ternyata Mas itu bumerang juga buatku. Bumerangnya seperti apa? Kalau mitra itu ternyata cuma datang dan pengen cuan, nggak mau kerja. Kan biasanya orang franchise tuh kadang ya kan kan enak udah jualan, aku udah ngeluarin uang, ya pokoknya kamu ikut mikirin. Iya, kita ikut mikirin pasti, kita akan kerja sama. Cuma bukan berarti terus yang udah beli terus nggak mau kerja, pengennya dikerjain sama pusat semua. Nah, ternyata ada orang-orang yang seperti itu, yang akhirnya di tengah jalan mereka berhenti Mas. Berhenti dalam artian wah ini nggak profit nih, soalnya gini ya, iya nggak profit, dipegang aja nggak usahanya, diserahin 100% ke karyawannya cheating, uangnya diambilin dan lain-lain, akhirnya ya tutup misal. Nah tutup itu yang jadi kerugian kita secara ini brand Mas. Jadi benar. teman kopi di sana tutup nih. Nah itu beban Mas. Benar. Karena secara mindset orang, jangan beli Teko, di sana ada tutup. Iya kan. Nah itu karena apa? Karena aku dulu nggak ngefilter
teman-teman yang mau gabung di teman kopi. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Akhirnya sekarang kita kurasi Mas teman-teman. Jadi yang mau gabung kita benar-benar deep nih, tanyain benar-benar ke seriusannya bikin usaha gimana. Terus nah itu sendiri sekarang udah menjadi apa ya, kita bisa analisa juga mitra-mitra yang gabung, kita nggak hanya kuantitas tapi sudah mulai ke kualitas. Kalau kita ngejar kuantitas terus pasti akan banyak yang berguguran nanti, dan itu nggak baik buat brand. Karena kita pengen brand ini nggak cuma brand musiman Mas. Iya sih. Aku dulu Mas, serius ini mungkin flashback, aku dulu itu selalu dikecilkan sama teman-teman di bidang franchise ini. Jadi teman-teman tuh selalu ngomong, alah bisnis franchise kayak gitu lah, paling setahun tutup Gung. Alah, kamu coba cari usaha lain deh, jangan usaha kayak gitu, pasti tutup. Digituin ya? Banyak. Mas. Ya. Teman-teman deketku bahkan gitu loh ya. Jadi sampai aku sebelum resign pun juga ada teman kantor yang bilang, kamu tuh resign mau jadi apa? Alah usaha kayak gitu paling setahun Musiman tutup, lah. musiman itu udah, janganlah kamu mending kerja aja di ini ya. Selalu gitu Mas. Nah setiap aku ketemu sama teman-teman di bidang usaha yang sama atau yang dia di franchise, misalnya Mas, franchiseku kemarin ada brand yang gagal memang. Nah, tak kejar. Yang gagal brand yang gagal ini malah tak kejar, tak tanyain Mas, kira-kira gagalnya di mana sih? Kira-kira gagalnya di mana sih? Selalu itu Mas, tak ulang-ulang aja. Dan setelah aku kuliah franchise itu, ya selalu tak tanyain hal-hal keresahan kayak gitu, supaya aku tuh bisa meyakinkan bahwa brand yang aku bangun, walaupun aku tuh dari kemitraan, karena brand kemitraan itu bagi investor itu strategi yang mungkin bagi mereka tuh sampah mungkin ya, karena dalam artian nggak menarik. Kalau udah dikelola mitra itu kontrolnya udah nggak ada. Nah disitulah peluang, berarti memang stigma kemitraan ini bahwasanya susah dikontrol dan bahkan cepat tutup. Ya aku pengen gimana sih punya kemitraan yang proper, sukses sampai nanti gede pun kita tetap bisa jalan. Dan alhamdulillah udah bertahan 3 tahun dari mulai kemitraan ya. Mulai kemitraan sampai sekarang udah 3 tahun. Dan setiap bulan kita growth terus, positif terus. Ini di kan Mas. Iya, memang. Oke, saiki apalagi ini brandnya berawal dari Solo Jogja Mas. Dari awalnya dulu bikin di Jogja. Jogja dulu. Cuma untuk jualannya aku dulu di Pacitan. Oh, malah Pacitan, stok Pacitan juga. Karena aku Aslinya ya. Ya, karena di sana kan ada yang jagain awalnya. Karena kalau di Jogja kan aku takutnya nggak fokus. Dalam artian takutnya nggak fokus setelah di kerjaan terus ngerjain kopi, takutnya kerjaan juga jadi keteteran kan. Terus stigma dari atasan juga jadi nggak oke gitu kan. Akhirnya bikinlah di Pacitan sana, dibantu satu karyawan pada saat itu, dan ya gulung-gulung gitu. Sampai sekarang alhamdulillah gitu. Akhirnya punya kesempatan untuk mengambil keputusan, udahlah selesai aja di corporate, kita fokus ke usaha. Itu baru kemarin Mas, baru tahun kemarin aku itu resign itu baru kemarin. Berarti baru 1 tahun lalu ya? 1 tahun yang lalu, Juni 2025. Iya. Tapi Mas Agung itu memutuskan untuk resign. Berarti ini sudah berjalan dulu selama kurang lebih 2 tahun. Betul. Baru Mas Agung berani untuk wah ini saatnya aku resign dari kantor lama untuk membesarkan total ke teman kopi. Teman kopi, bener Mas. Jadi itu buat teman-teman, pesan aja buat teman-teman semuanya yang mau resign, jangan terus karena emosi terus tiba-tiba Saya Mas resign. Iya gitu Mas Aga. Jadi apa ya, teman-teman sekarang tuh memang nggak tahu kenapa masih enak, zaman kita masih orang masih struggle. Bodoh amat mau dimarahin. Bener, setuju gue aku. Mau dimarahin atasan udah salah. Oh sesuk iya. kerja meneh ngono kan. Sekarang digetak sekali langsung wah besok resign nih gitu kan. pikir sesuk jam 4:30 Bali, tanggal selawe bayaran. Prinsipnya kan gitu dulu. Sekarang jadi ya pesan aja buat teman-teman, jangan terus ketika emosi kita memutuskan sesuatu, itu salah besar. Makanya kenapa tadi misal balik lagi, aku bangun usaha ini pada saat aku masih kerja di BUMN gitu. Memang salah, misal BUMN sekarang mau ngejasa aku, wow berarti kamu dulu pada saat kerja 2 kaki nih nggak fokus sama kerjaan, makanya Tapi kan jelek. memang harusnya ada aturan seperti itu Iya, dari harusnya gitu kan. Tapi profesional Mas. Aku kalau kerja ya kerja. Betul. Jamnya dipisahkan. Benar. Mungkin Mas juga
tahu kan aku kalau di Merasakan. Mandiri Oh, iya. seperti apa gitu kan. Totalitas. enggak. Kita juga sama, Mas. Iya, Kita kan? juga totalitas di bidangnya. Iya, Oh, iya, di bidang- kita bidang- loh. iya, Mas iya. Agung kan di bidangnya Mas Agung. Yes. Aku sama Mas Agam juga sama. Kita juga Iya. kalau pas lagi kerja ya total. Total. Sangat total. Iya benar. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya persiapan buat melakukan keputusan resign itu keputusan yang sangat panjang menurutku dan itu keputusan yang serius. Jangan dianggap keputusan resign itu cuma ya wis resign aja besok pikir kari lah golek kerjaan meneh. Enggak segampang itu guys. Kita nggak punya penghasilan aja. Wis isinya emosi tok setiap hari. Dompet kita tipis aja berantem terus sama istri ya di rumah itu karena nggak enak psikologi kita itu nggak enak nggak tenang gitu. Tapi kalau semuanya udah di prepare, mungkin ini membahas tentang persiapan resign ya. Terus nanti seperti apa langkahnya setelah resign. Karena pembahasan ini cukup menarik dan teman-teman cukup banyak yang relate gitu kan. Jadi ya apa ya keputusan untuk resign ini benar-benar harus di planning gitu. Sampai kita tuh harus nulis Mas. Aku dulu melakukan apa sih yang harus aku lakukan Bikin tuh dulu. hari Pengeluaran pertama. termasuk gitu atau gimana? Wah, Apa? itu masih teknis yang jauh Mas. Paling setidaknya hari pertama setelah resign aku ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, sampai gitu Mas. Setelah aku resign, to-do listku itu yang hari ke hari aku harus nemuin siapa, aku harus belajar kemana, aku harus kemana itu bener-bener Sedetail itu ya? sedetail itu Mas. Jadi planning itu bener-bener jangan sampai aku ngerasa jet lag karena setelah resign bangun tidur biasanya kita mandi, wah jam segini ya kita harus nyampe kantor absen dan lain-lain. Setelah resign nggak ada kegiatan kayak gitu toh Mas. Kita kalau udah terlalu santai Mas Agam sendiri setelah selesai bangun, kan terus enak banget sarapan. Jangan lupa teman kopi. Kan? Nek uangnya masih tebel, Iya. sangat enjoy memang. Nek uangnya masih tebel, sangat enjoy. Iya, bahayanya kan di situ. Iya. Kita nggak sadar tiba-tiba uang dana darurat ini kegerus terus kan. Kalau aku dulu memang karena udah bangun usaha sebelum resign, terus aku tuh punya visi bahwasanya setelah resign aku nggak mau punya utang sedikit pun gitu. Yang apa ya membebani diriku ya. Kecuali misal nanti dia untuk nge-push usaha misal atau kita mau balancing dan lain-lain itu udah konsepnya udah beda lagi. Karena kita untuk yang apa nggak mau membebani bahwasanya aku resign nih tapi aku masih punya KPR misal atau aku masih punya tanggungan apa dulu yang belum lunas. Enggak, uang pensiun Mas sama sekali nggak bersisa. Aku tuh uang pensiun bukan pensiun ya karena resign ya. Pesangon resign itu bener-bener udah tak alokasikan buat nutup. Karena itu menjadi salah satu pengganggu psikologiku kalau aku itu udah nggak punya penghasilan karena teman kopi aku nggak tahu kan ini nggak ngasih gaji aku tiap bulan dulu kan kayak gitu. Nggak tahu nih tiba-tiba dia berhenti aja terus kita nggak punya penghasilan pasti akan pusing gitu. Apalagi kita ada cicilan kan, ada cicilan gimana kita nyari cicilan ya memang itu buat penyemangat tapi juga enggak juga sebenarnya itu yang bikin pusing. Dari penyemangat sama bikin pusing presentasinya lebih bikin pusing ya itu kan? tipis-tipis aja ya kan. Orang-orang biar aku semangat sebenarnya pusing dia. Jadi aku nggak mau psikologiku keganggu sama cicilan-cicilan itu. Jadi semua memang aku Bereskan dulu. Iya, dapat pesangon ini Kewajiban dilunasi. BPJS tenaga kerjaan, kewajiban semua tak lunasi. Sisa berapa? Nah, itu tak buat tambahan modal, kemarin buat muterin kayak gitu-gitu. Akhirnya setelah aku nggak punya cicilan kayak gitu, lebih tenang dalam artian aku mau nge-fight apapun setelah nggak ada urusan ini gitu kan resikonya udah kecil banget dalam artian aku secara psikologi resikoku di pikiran itu udah nggak ada kan tak ilangin dulu. Nah teman-teman aku kira aku pesannya kayak gitu jadi jangan sampai nanti teman-teman memutuskan resign tapi masih punya cicilan masih punya ini cuma buat gaya-gayaan aja kan ada tuh sekarang itu yang orang status wah ini kapan resign itu Alip bikinnya udah dari 3 tahun yang lalu bikin kayak rencana resign gitu tapi nggak resign sampai sekarang karena dia nggak punya plan dia nggak mempersiapkan itu gitu loh. Jadi mulai aja aku tuh kalau ketemu sama teman-teman ya kamu enak Gung udah gede sekarang
Kan sekarang kamu lihat. Loh, Kamu Padahal lihat dulu awalnya 3 tahun yang ada lalu, yang kan. meremehkan atau apa Iya. sekarang kalau ngomong wis penak udah ada privilege mungkin Iya. seakan-akan terus habis itu modal nggak jadi masalah. Bener. Jadinya misalnya pun bikin satu brand ternyata gagal masih bisa punya kesempatan Ada bikin waktu. brand lagi sudah ada modal lagi. Bener, Mas. Sekarang ngomongnya Bener, sekarang kemarin mungkin pada 6 tahun yang lalu pas aku lagi bikin brand nggak mungkin diundang kayak gini Mas, nggak ada powernya aku ngomong gitu kan, karena nggak ada bukti yang konkret yang nyata real gitu di lapangan. Tapi pada saat sekarang udah posisinya seperti ini, teman Coffee sudah gede, sudah punya brand yang trust, akhirnya aku baru bisa ngomong gitu loh, aku bisa cerita dan ada yang dengerin. Kalau nggak ada buktinya itu mungkin nggak akan ada yang mau dengerin kan. Cuma seakan-akan kalau teman-teman ini nggak mau nerima, oh kamu enak nih, duitnya udah banyak ya. Makanya tak jelasin di awal itu nggak semudah itu. Tapi pesanku ya mulai aja dulu, nggak usah banyak pertimbangan yang macam-macam gitu loh. Ya usaha itu kalau bapak ibu orang kaya mungkin privilege-nya itu nggak masalah. Aku pun misalnya ada temen, oh bapaknya kaya dia dimodalin, ya nggak masalah, itu privilege buat dia, nggak masalah. Kita kondisinya beda, ya nggak apa-apa. Memang kondisi kita akan nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Nah iya, jadi kita percaya aja sama hal itu Mas. Iya kan, bener. Nah nggak, Harapan Mas Agung, kira-kira teman Coffee harapan ke depan seperti apa, atau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang masih mungkin berminat tertarik, wah aku kepengen nih gitu. Tapi yo tak pikir nek dengan dinamika seperti ini yo masuk sih mungkin ya. Ya mungkin sebelum yo. iya Kopi setiap tikungan kopi, Pak. benar. Beda-beda brand tempel. Ya makanya kenapa aku ini banget ya dengan teman Coffee, maksudnya aku nggak ragu-ragu buat nawarin ke teman-teman juga, terutama teman-teman dekatku. Ya ini salah satu apa ya, usaha untuk kita nggak mulai dari nol, dalam artian kita mau akan dampingi nanti pun dari teman-teman yang nggak bisa bisnis, kita akan dampingi dari nol. Jadi nggak dilepas. Iya nggak dilepas, kita sistem sudah sudah inilah proper semuanya lah ya, udah sistem sudah oke, terus supporting juga sudah oke. Jadi nanti ada CS sendiri yang handle keluhan dan lain-lain, marketing juga ini sudah pro lah ya. oke. Digital marketing pun nanti kita akan bantu. Jadi bukan kopinya yang kita, kalau kopi sudah karena memang ini produk yang harus kita jual ke customer dan harus enak, itu sudah jadi pokok utama, nggak harus jadi fokusku, karena fokusnya sudah dulu awal kita bangun brand, produk harus jadi nomor satu dulu. Setelah itu kan bisnisnya Mas, bisa nggak sih ini dijalanin dengan enak? Ya. Nah itu Tapi kan aku jadi jujur poin. kepikiran Mas Agung, antara cabang A, B, C itu harganya sama semua nggak? Sama semua no? Enggak, misalnya di luar Jawa juga. Ada perbedaan, Gimana perbedaan. Jadi untuk teman Coffee ini kita punya standar harga nasional. Jadi harganya sudah kita tetapkan dari nasional nih, angka nasional. Harga eceran terendahnya sekian, harga jual terendahnya sekian, bukan eceran, harga jual terendahnya. Misal kopi gula aren kita jual 10.000. Itu minimal 10.000, nggak boleh di bawah 10.000. Tapi kalau mau dinaikkan sesuai dengan daerah masing-masing gitu ya. Misal di Kalimantan, yang paling jauh tempatku di Manokwari, Jayapura. Di sana bisa dijual sampai 15.000. Karena memang daya beli masyarakat juga tinggi di sana. Terus kita juga perlu ongkos kirim juga sampai ke sana. Jadi HPP, COGS pasti naik. Dan itu nggak masalah sih, masih kompetitif di sana untuk ininya sih Mas. Balik lagi neng harapan Mas Agung ke depan apa? Iya, harapanku ya Bismillah ya Mas, maksudnya teman Coffee ini akan menjadi backbone juga yang akan tak perjuangin sampai kapanpun gitu. Jadi aku nggak mau mematahkan ini stigma, mau mematahkan stigma bahwa bisnis franchise dan kemitraan itu pasti akan gagal 1 tahun gitu. Nah, aku mau teman-teman dengerin tuh. Jadi ini harus jadi benar-benar buat teman-teman semangat Trigger juga bahwasannya stigma orang itu nggak selalu benar dan kita bisa patahkan jika kita memang mampu ke sana ya. Apa yang menjadi kurang kita cari gimana biar jadi lebih gitu kan. Jadi
Ya, harapannya semoga teman kopi akan terus sampai kapanpun, sampai aku tua dan menjadi legasi ke anakku anak-anak, cucu gitu kan, mungkin, ke anak cucu cucu, mungkin. Dan ini segala bukan macem. bukan perusahaan join, jadi aku benar-benar jalan sendiri dengan aku sebagai founder, jadi nggak ada join-joinan. Jadi Kadang ada yang investor apa segala betul. macem. Jadi aku selama ini belum open investor, jadi masih single. Mungkin suatu saat siapa tahu bisa IPO. Wah, Istimewa. Iya kan? Oke, terima kasih Mas Agung sudah mau menyempatkan Oke. Datang ke waktunya jauh-jauh, Thank you. padahal tinggalnya lagi nggak di sini ya Mas Agung ya. Saya di Tinggal Solo. sini, di Solo, Solo, mau mampir Jogja. ke sini, jauh-jauh ke sini. Terima kasih. Sukses terus buat teman kopi, makin Terima kasih jaya. Sama satu lagi buat teman-teman kalau mau franchise mungkin nanti kita lampirkan di deskripsi join nah, di Kayaknya dari tadi juga udah muncul. Iya. Nanti deskripsi juga Langsung nanti aja. ditambahi. kita tambahi. Ya. Gitu, Ge. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mas. Mas Agung, matur Terima nuwun. kasih, Mas Agam.